atau jawaban ataupun tanggapan tidak boleh keluar dari tema malam ini, yaitu penghentian COVID-19 dan percepatan pertumbuhan ekonomi daerah dalam persaingan global. Baik, langsung saja kita berikan kesempatan yang pertama kepada pasangan calon nomor urut 3 untuk bertanya kepada pasangan calon nomor urut 1. Waktu Anda untuk bertanya 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Baik, terima kasih. Yang ingin saya tanyakan kepada paslon 1 yaitu bagaimana cara Anda menanamkan pendidikan ekonomi untuk meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Karawang? Ya, Sudah cukup untuk cukup. pertanyaannya, masih ada waktu, ada yang ingin ditambahkan? Cukup. Sudah cukup baik, terima kasih. Langsung saja saya berikan kesempatan kepada paslon nomor urut 1 untuk menjawab. Waktu Anda untuk menjawab 2 menit dimulai ketika Anda berbicara. Terima kasih untuk paslon nomor 3, pertanyaannya luar biasa. Jadi bagaimana meningkatkan ekonomi di Kabupaten Karawang, ya Teh? Insya Allah jika nanti Yesi Adli akan terpilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karawang, kalau di Amerika ada Silicon Valley, di Karawang kita akan membuat Karawang Digital Valley. Ini adalah tempat di mana para UMKM dan startup itu akan di-scale up, dikembangkan, di-upgrade, dinaik kelaskan. Bukan hanya itu, para pelaku bukan hanya akan diberikan pelatihan serta pendampingan, tapi kita juga akan berikan akses pendanaan, kita juga akan memberikan bantuan brand equity, website maupun mobile apps. Dan itu gratis. Kita akan membentuk tim IT, tim digital marketing. Semua movement konkretnya nanti kami akan membuat tumbuh usaha ekonomi di Kabupaten Karawang dan yang pastinya akan mengurangi pengangguran di Kabupaten Karawang. Sejauh ini yang saya lihat mindset lulusan sekolah di Kabupaten Karawang adalah menjadi pekerja. Untuk penambahan sedikit, jikalau nanti kami terpilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karawang, kami insya Allah akan menambahkan kurikulum program terhadap sekolah-sekolah tentang bagaimana menjadi wirausaha. Jadi mindset lulusan sekolah bukan hanya lulus sekolah masuk pabrik, lulus sekolah masuk industri, tapi teman-teman lulus sekolah bisa menciptakan lapangan pekerjaan baru dengan dengan menjadi entrepreneur baru. Bayangkan jika satu entrepreneur mempunyai 28 pekerjaan, insya Allah dalam setahun 100 entrepreneur bisa menciptakan 1000 bahkan 10.000 lapangan pekerjaan. Terima kasih. Baik, waktu Anda habis. Silakan paslon 3 untuk menanggapi. Waktu Anda 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Oke, 01, Ya. paslon 01. Yang tadi disampaikan jenengan itu keren. Ya. Melahirkan entrepreneur baru itu luar biasa. Dan itu juga sama harapan kita. Ya. Persoalannya nih. Semua penggiat ekonomi kreatif itu mentok di level modal. Betul. Nah, bagaimana cara dan strategi taktik Anda ketika nanti takdir Tuhan berpihak kepada kalian berdua nih untuk menyelesaikan persoalan modal tersebut. Siap. Sementara hari ini di 309 desa dan kelurahan, praktek jual beli duit itu sudah terjadi di mana-mana loh. Oke? Nah, strategi jitunya seperti apa untuk menyelesaikan urusan modal gitu loh. Masih ada waktu, paslon nomor urut 3 sudah cukup? Cukup. Baik, terima kasih. Silakan paslon nomor urut 1 untuk menanggapi kembali. Waktu Anda 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Terima kasih Kang Jimmy. Ini jawabannya simpel banget. Makanya sebenarnya harusnya Karawang butuh pemimpin milenial seperti ini. Jawabannya cuma 3 bantuan untuk hal yang tadi Kang Jimmy tanyakan. Yang pertama pasti kita akan menarik investor pihak ketiga. Yang kedua ada finansial teknologi, fintech. Yang ketiga ada crowdfunding, Kang Jimmy. Itu, jadi mudah-mudahan dengan 3 hal tersebut yang kita bawakan, jadi jangan masalah yang sulit ditambah sulit, dan yang bukan jadi masalah malah menjadi sulit, malah menjadi masalah. Terima kasih. Masih ada waktu 22 detik. Ada yang ingin ditambahkan? Kami Sudah rasa cukup? itu cukup. Baik, terima kasih. Dan langsung saja menuju ke paslon nomor urut 1 untuk memberikan pertanyaan kepada paslon nomor urut 2. Waktu Anda untuk bertanya 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Ya. Untuk paslon 02,
apa yang sudah Anda lakukan untuk penanganan COVID-19 mengingat masih ada peningkatan dari jumlah yang positif terkena COVID di Kabupaten Karawang. Masih ada waktu paslon nomor urut 1? Cukup pertanyaannya? Terima kasih. Silakan langsung saja paslon nomor urut 2. Mohon tahan sebentar. Ya, untuk menjawab karena waktu untuk menjawab Anda adalah 2 menit. Kita lihat timer, baik. Dimulai ketika Anda berbicara. Ya, terima kasih pertanyaannya untuk paslon nomor 1. Saya ini adalah survivor COVID. Saya tanggal 26 Maret terkena COVID dan pada saat itu selama 2 minggu saya berkomunikasi intens dengan Dinas Kesehatan untuk menyiapkan segala fasilitas kesehatan. Satu rumah sakit Jatisari yang belum saya resmikan di bulan Desember nanti insya Allah setelah saya masuk dari cuti lagi. Dan 2 rumah sakit swasta yang belum diresmikan. Fasilitas kesehatan kami siapkan termasuk gedung kelas 3 di rumah sakit umum daerah total 426 bed. Yang kedua adalah APD, rapid test. Kalau rapid test dulu ya pakai, sekarang tidak karena pakai swab test karena rapid test tidak menunjukkan konfirmasi positif yang memang benar-benar bisa dipertanggungjawabkan dan pengadaan PCR. Jadi saya rasa teman-teman yang di sini karena sebagian dewan juga tahu ada pengadaan PCR 3 buah yang kami lakukan di tiap rumah sakit. Di RSUD kami beli 2, di rumah sakit Jatisari kami beli 1. Itu yang kedua. Yang ketiga, kami menjamin semua para tenaga kesehatan agar mereka ini tetap bisa survive. Caranya apa? Caranya kami tidak menginginkan masyarakat kami yang terkena COVID untuk dirawat di rumah melakukan isolasi mandiri. Kenapa demikian? Agar tidak menjadi beban yang numpuk seperti di kota lain yang akhirnya tenaga kesehatan ini juga terkena akan COVID tersebut. Saya bisa jamin bahwa tidak ada tenaga kesehatan di Karawang yang menangani pasien COVID terkena positif sampai hari ini. Kecuali pada saat itu mereka menangani pasien dirawat umum saja. Nah, itu yang memang terkena pada saat itu. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, hadirin berbahagia, termasuk juga pengadaan obat karena kita tahu COVID-nya adalah self-limited disease. Ini adalah viral infection yang memang disebabkan virus dan saya rasa penanganan COVID dimanapun sama hari ini. Tapi bagaimana hari ini, angka ini menurun dengan kesadaran masyarakat masing-masing untuk tetap menjaga protokol kesehatan. Itu saja mungkin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih paslon nomor urut 2. Silakan untuk ditanggapi jawaban dari paslon nomor urut 2. Waktu Anda untuk menanggapi 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Ya, tadi yang sudah dibicarakan oleh paslon 02 tentunya memang sudah dilakukan. Tapi ketika kita turun kepada masyarakat, ini bagaimana tentang promosi kesehatannya sendiri, bagaimana masyarakat bisa ikut yang namanya protokol kesehatan yang diatur oleh pemerintah. Karena ketika kita turun ke masyarakat sangat sulit sekali untuk memberikan edukasi khususnya kepada masyarakat mengenai promosi kesehatan, mengenai protokol kesehatan yang tentunya harus memakai masker. Kadang masyarakat memang enggan untuk memakai masker dan lain sebagainya. Bagaimana caranya untuk masyarakat mengikuti protokol kesehatan, jangan hanya masyarakat di kota saja, tapi bagaimana dengan masyarakat di pedesaan khususnya yang jauh dari perkotaan. Terima kasih. Baik, sudah cukup. Terima kasih. Silakan paslon 2. Mohon maaf sebentar. Ya, waktu Anda 1 menit untuk kembali menanggapi. Dimulai ketika Anda berbicara. Terima kasih. Beberapa kebijakan kami di awal mula, kami melakukan yang namanya PSBB. Pembatasan skala berbasis besar dan kita 2 kali melakukan PSBB dilanjut dengan PSBM skala mikro. Kenapa demikian? Menurut saya masalah COVID ini adalah masalah kesadaran masyarakat. Promkes melalui Dinas Kesehatan itu wajib dilakukan. Tetapi yang terpenting adalah bagaimana masyarakat menyadari bahwa COVID itu benar-benar ada. Karena di lapangan ini banyak juga masyarakat yang merasa bahwa di daerah kami nggak ada corona, nggak ada COVID dan lain sebagainya. Itu yang harus diberikan pemahaman. Karena saya pernah kena, makanya itulah saya sebagai agen promosi kesehatan yang saya selalu lakukan di lapangan. Kalau Anda bisa lihat, cara kami berkampanye pun saya benar-benar gimana caranya mereka itu harus benar-benar steril dan gimana caranya jaga itu protokol kesehatan itu harus dijaga. Jadi oleh karena itu saya rasa ini perlu partisipasi semua pihak, nggak bisa menyalahkan hanya pemerintah daerah, tapi bagaimana promosi kesehatan dilakukan di puskesmas, aparat desa dan juga semua stakeholder masyarakat harus ikut berperan penting untuk menangani pandemi COVID-19. Baik, waktu Anda habis. Terima kasih. Giliran selanjutnya untuk pasangan calon nomor urut 2. Kami persilakan langsung untuk memberikan pertanyaan kepada paslon nomor urut 3. Waktu Anda untuk bertanya 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Baik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini saya mau tanya sama paslon nomor 3, Kang Jimmy. Nah, langkah konkret apa yang ingin Bapak berikan terhadap masyarakat Kabupaten Karawang, khususnya ini yang namanya mengentaskan mengenai kemiskinan. Nah, hal ini yang setahu saya di Kabupaten Karawang yang Bapak sering menyampaikan dengan memberikan program-program kartu yang mana sudah diberikan terhadap masyarakat Kabupaten Karawang. Nah, tapi dengan langkah apa yang Bapak akan berikan terhadap masyarakat Karawang mengenai yang tadi saya sampaikan, Pak? Masih ada waktu? Sudah Sudah cukup cukup. untuk pertanyaannya? Baik, terima kasih. Silakan langsung saja untuk paslon nomor urut 3 menjawab. Waktu Anda untuk menjawab 2 menit dimulai ketika Anda berbicara. Baik, terima kasih paslon 02. Mengurai kemiskinan itu merupakan kewajiban bagi setiap pimpinan, siapapun itu, khususnya pimpinan daerah. Yang pertama, anggaplah tahun depan ini kita punya APBD 4,6 triliun. Kemudian dari duit 4,6 triliun ini kita breakdown nih Pak. 60% buat belanja gaji atau belanja tidak langsung. 40%-nya berarti ada duit yang kita peruntukkan untuk belanja langsung. Jika diasumsikan ini ada 40%, maka ada uang negara 1,9 triliun yang bisa kita eksekusi untuk menyelesaikan persoalan kemiskinan. Persoalan kemiskinan pertama adalah tadi dengan kartu wirausaha. Rakyat bisa datang pinjam tanpa jaminan pakai KTP doang. 1 juta, 5 juta, sampai 10 juta. Urusan teknis, urusan perbankan. Kemudian yang kedua, ada bantuan cuma-cuma. Bantuan cuma-cuma ini kita plotting 1 tahun 50 miliar. 50 miliar ini penerimanya adalah mereka yang belum menerima PKH. Mereka yang belum menerima bantuan pangan non-tunai. Mereka yang belum menerima bantuan-bantuan pemerintah yang lainnya. Caranya seperti apa? Caranya Jimmy Yusni 1 minggu 1 kali, insya Allah izin Allah besok ngantor di kantor desa atau kelurahan. Untuk apa kami ngantor di kantor desa dan kelurahan? Supaya kita tidak dibohongi. Karena fakta yang terjadi kemarin, orang yang sudah meninggal masih dapat bantuan. Fakta yang terjadi kemarin, orang kaya masih dapat bantuan. Saya kira itu 2 pokok penting untuk mencoba menyelesaikan kemiskinan di Karawang tercinta ini. Baik, waktu Anda habis. Terima kasih. Silakan paslon nomor urut 2 untuk menanggapi jawaban paslon nomor urut 3. Waktu Anda untuk menanggapi 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Baik, kalau mungkin tadi yang disampaikan oleh paslon nomor 3, memang sangat mudah kalau berbicara dengan memberikan pinjaman dengan bermodalkan di perbankan yang bisa sampai 1 juta sampai 10 juta tanpa memberikan jaminan apa-apa. Nah, perlu Bapak ketahui juga Pak, namanya perbankan itu tidak seperti apa yang mungkin hari ini kita sampaikan. Saya selaku pengusaha pun hari ini saya pikir dengan yang namanya perbankan itu pasti punya aturannya Pak. Nah, terus yang kedua, Bapak tadi menyampaikan dengan program yang memberikan 50 miliar. Setahu saya, ini pertanggungjawabannya juga seperti apa Pak? Hal yang akan diberikan terhadap masyarakat Kabupaten Karawang. Jadi, mengenai yang tadi Bapak sampaikan, ini bisa jangan sampai juga masyarakat terobsesi sehingga nanti menjadikan hayalan-hayalan Pak. Kita yang konkret saja. Baik, waktu Anda habis paslon nomor urut 2. Silakan paslon nomor urut 3 untuk menanggapi kembali. Ya. Waktu Anda 1 menit. Mohon maaf dimulai ketika Anda berbicara. Baik, paslon 02, kita tidak memberikan hayalan kepada rakyat. Justru lewat 3 kartu inilah. Ada kartu tani, subsidi pupuk bagi petani yang hari ini banyak petani yang nggak kebagian pupuk. Kartu guru ngaji yang besok 1 tahun 3 kali, momen Idul Fitri, Idul Adha, dan momen Tahun Baru Islam. Kartu wirausaha, lewat 3 kartu inilah besok akan kita jabarkan duit rakyat, dari rakyat, dan harus kembali ke tangan rakyat. Saya kira BLT sudah dikasih contoh sama Presiden SBY, dan itu boleh dilaksanakan. Aturannya juga jelas, tinggal besok kita konsultasi
bersama dengan teman-teman DPRD dan kita rumuskan langkah besar ini. Karena membangun Karawang tidak selesai oleh bupati dan wakil bupati saja. Butuh kebersamaan stakeholder untuk menyelesaikan persoalan yang ada di Karawang tercinta. Hatur nuhun. Baik, terima kasih. Boleh berikan tepuk tangan untuk para pasangan calon. Baik pemirsa dan hadirin sekalian, keseruan ini masih akan terus berlanjut di segmen berikutnya. Untuk itu jangan kemana-mana, tetaplah di debat antar pasangan calon bupati dan wakil bupati Karawang. Halo teman pemilih Karawang, kami akan menginfokan 12 hal baru saat mencoblos di TPS. 1. Pemilih wajib menggunakan masker. 2. Jaga jarak aman ya. 3. Mencuci tangan sebelum dan sesudah mencoblos. 4. Pengukuran suhu tubuh saat memasuki TPS. 5. Gunakan sarung tangan plastik yang diberi oleh petugas. 6. Menggunakan tinta tetes. Tidak dicelup ya. 7. Jumlah orang per TPS dibatasi maksimal 500 pemilih. 8. KPPS difasilitasi alat pelindung diri. 9. TPS disemprot disinfektan secara berkala. 10. Bilik khusus bagi pemilih yang bersuhu lebih dari 37,3 derajat Celcius. 11. Datang sesuai jadwal. Jangan lupa membawa pulpen dan IKTP. 12. Tidak berkerumun dan hindari kontak fisik. Hai teman pemilih, jangan lupa hari Rabu tanggal 9 Desember 2020 kita sama-sama datang ke TPS untuk memilih calon bupati dan wakil bupati Karawang. Dan ini adalah contoh surat suara yang akan kita dapatkan di TPS. Tandai pilihanmu dengan cara mencoblos pada nomor, foto, atau nama pasangan calon. Saat datang ke TPS, pastikan membawa formulir C pemberitahuan atau undangan dan KTP elektronik. Jangan lupa juga gunakan masker dan jaga jarak saat berada di TPS agar kita sehat dan selamat. Gunakan hak pilih kita dengan bijak. Tolak politik uang, jangan golput karena suaramu menentukan masa depan Karawang. Ayo milih, satu suara untuk Karawang lebih maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita sukseskan Pilkada Karawang 2020. Bersama kita ciptakan suasana damai, aman, dan sehat. Jadilah pemilih berkualitas, kenali pasangan calonnya, dan tentukan pilihanmu dengan bijak. Ayo datang ke TPS Rabu 9 Desember 2020. Jangan lupa patuhi protokol kesehatan, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Ayo milih. Pilkada Karawang 2020 merupakan momen yang dinantikan. Selain menguji kecintaan kita pada negara atau daerah, juga menguji nilai luhur dan cara kita berdemokrasi. Pilkada Karawang 2020 bukan hanya tentang kompetisi, popularitas, dan pertaruhan marwah partai politik. Karawang adalah tentang 223.000 keluarga yang masih hidup di garis kemiskinan. Tentang kabupaten yang penuh rasa aman dan tentram. Karawang adalah tentang sederet persoalan yang perlu dituntaskan. Bukan adu kekuasaan dan kekuatan yang harus dipertontonkan. Saat ini, seluruh negeri diuji oleh pandemi. Lemah dan bangkitnya Karawang melawan pandemi ini ada di tangan kita semua. Sedikit abai dan keegoisan kita bisa berujung petaka. Tak
ada pilihan lain selain kompak melawan pandemi ini. Mari bersama kita wujudkan pilkada damai. Pemilihan calon bupati dan wakil bupati Karawang 2020. Hayu milih. Yes, yes, halus pisang. Karawang butuh perubahan, perlu gerakan dan gebrakan. Kami datang sebagai energi baru untuk Karawang yang lebih maju. Jangan lupa gunakan hak pilih Anda. Hari Rabu, tanggal 9 Desember 2020 di TPS yang telah ditentukan. Coblos nomor 1 kerudung merah. Yes, yes, alus pisan. Pemimpin itu berani. Berani wujudkan mimpi 10.000 rumah layak huni. Pemimpin itu kerja keras. Cek kas buktinya, hantarkan cita-cita melalui Karawang Cerdas. Pemimpin itu kerja nyata. Hadirkan fasilitas kesehatan dan lapangan kerja lewat UMKM dan industri padat karya. Pemimpin itu mereka yang mampu lanjutkan pembangunan untuk kita semua. Pilih nomor 2, Selika Aep. Kami pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut 3. Jangan lupa tanggal 9 Desember datang ke TPS, gunakan hak pilih bersama Jimmy Yusni. Karawang bebas kemiskinan dan pengangguran. Insya Allah izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karawang lebih baik dan lebih berkah bersama Jimmy Yusni. Jangan lupa coblos nomor 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda masih menyaksikan debat antar pasangan calon bupati dan wakil bupati Karawang. Pemirsa dan hadirin sekalian, untuk segmen ini masih sama seperti segmen sebelumnya. Aturannya adalah para pasangan calon akan saling lempar pertanyaan dan saling menjawab. Dan langsung saja kita mulai dari pasangan calon nomor urut 1 memberikan memberikan pertanyaan kepada pasangan calon nomor urut 2. Dan waktu Anda untuk bertanya adalah 1 menit, dimulai ketika Anda berbicara. Silakan. Ya, paslon nomor urut 1 untuk memberikan pertanyaan. 1 ke 2. Oh, 1 ke 2. Iya. Oh, oke. Nah. Ya. Iya. Silakan, waktu Anda 1 menit. Untuk paslon 02, pemimpin yang baik adalah pemimpin yang menyadari kelebihan dan kekurangan. Menurut paslon 02, khususnya Ibu Selika yang pernah memimpin, apa kelebihan dan kekurangan dalam memimpin pada saat menjadi pemimpin di Kabupaten Karawang dan untuk mewujudkan visi misi yang tadi mungkin sudah dipaparkan. Itu mungkin pertanyaannya. Cukup untuk pertanyaannya? Masih ada waktu? Sudah cukup ya? Baik, terima kasih. Langsung saja untuk paslon nomor urut 2 menjawab. Waktu Anda untuk menjawab 2 menit dimulai ketika Anda berbicara. Ya, terima kasih. Atas pertanyaannya, saya tentunya adalah pelayan masyarakat bagi masyarakat Kabupaten Karawang. Kalau berkata masalah kelebihan, saya tidak akan berbicara masalah kelebihan. Kalau saya bicara masalah kekurangan, banyak kekurangan saya. Namun tentunya kita mengetahui bahwa hari ini 4 tahun setengah ada sedikit perubahan yang bisa kami lahirkan dan kami berikan kepada masyarakat. Infrastruktur 85% sudah kami selesaikan melalui pengecoran jalan. Bisa ditanyakan kepada masyarakat yang ada. Yang kedua adalah program Rulahu, Rumah Layak Huni. Sudah ada 6.500 yang kami perbuat untuk masyarakat kami. Ada program Karawang Caang Neonisasi. Kami berikan di 10 titik tiap masing-masing desa, 309 desa dan kelurahan. Ada program yang namanya Karawang Cerdas. Kami memberikan beasiswa bagi anak SMA, SMK, maupun juga anak perguruan tinggi, baik itu yang sekolah di negeri dan swasta yang ada di Kabupaten Karawang dengan syarat akte kelahirannya adalah akte kelahiran Karawang dengan IPK 3,25 di semester 3. Bicara masalah pembangunan, bicara masalah kelebihan, saya tidak pernah merasa lebih. Namun tentunya apa yang sudah baik pasti akan saya lanjutkan dan itu sudah diprogramkan di 2021. Insentif guru ngaji kami tambahkan kuotanya.
Amil, Marbot, RT, RW, Linmas, BPD, kader PKK, Posyandu, guru PAUD, kader KB, semuanya sudah ditaikan. Tinggal nanti saya sepakat dengan yang tadi dikatakan oleh teman-teman paslon nomor 3, Babinsa, Babit Kaptipmas untuk menjaga NKRI pun ini akan kami programkan. Oleh karena itu tentunya di tahun 2021 pun ada program tambahan Karawang Cerdas buat para hafizah, para penghafal Quran. Mudah-mudahan insya Allah Karawang akan lebih maju, Baldatun Thayyibatun Warabun Ghafur, dan mudah-mudahan ini bisa menjadi pemicu kekurangan saya yang akan kami jawab di 5 tahun ke depan. Ekonomi kerakyatan, pengangguran, angka kemiskinan, ekonomi berbasis destinasi wisata, potensi lokal daerah. Sehingga itu ke depannya menjadi program kami yang harus kami perbaiki, persampahan dan juga tata kelola pemerintahan dan juga tata kota. Ini akan sesuatu hal yang akan kami perbaiki di zamannya Selika Aep 5 tahun ke depan. Terima Baik, waktu kasih. Anda habis. Terima kasih. Silakan Paslon 1 untuk menanggapi jawaban dari Paslon 2. Waktu Anda 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Kalau untuk soal program tes Selika memang sudah tidak ada duanya. Tapi tetap saja nanti 9 Desember insya Allah jika Yesi Adli menjadi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karawang, kita akan menambahkan program-program yang menarik untuk milenial khususnya. Salah satunya kita akan mengupgrade kantor kepala desa, menaikkan kelasnya menjadi program-program yang baru. Salah satunya ada Kornet dan Kopaja. Apa itu Kornet? Bukan untuk dimakan, tapi Kota Karawang Internet. Kedua, Kopaja, kotak pelamar kerja. Permasalahan yang paling penting di Karawang adalah sekarang masalah lapangan pekerjaan. Bagaimana kita memudahkan? Jadi setiap kantor kepala desa ada Kopaja, kotak pelamar kerja. Jadi teman-teman tenaga kerja, pelamar kerja tinggal memasukkan CV-nya di Kopaja tersebut. Dari Kopaja langsung masuk ke bank data dan Pemda akan menghubungkan mengakses kepada perusahaan-perusahaan di seluruh Kabupaten Karawang. Terima kasih. Baik, terima kasih. Silakan Paslon 2 untuk menanggapi kembali. Ya, terima kasih. Tidak semua desa memiliki internet. Seperti di daerah Ciampel ada 2 desa yang hari ini pun KPU tidak bisa masuk karena ada keterbatasan masalah sinyal. Desa ini memiliki yang namanya BUMDes. Setiap potensi lokal daerah itu berbeda-beda. Cilamaya Wetan dengan potensi tambaknya, Pakis Jaya dengan potensi wisatanya. Semua desa ini harus dikembangkan sesuai dengan potensi daerah lokal yang mereka miliki. Oleh karena itu nanti program Selika Aep lebih ke arah bagaimana kita mengembangkan destinasi wisata dan potensi lokal daerah. Bagaimana besok yang namanya ikan bandeng, kerang, kepiting, udang, kerang ijo, beras, semua bisa masuk dalam sektor ekonomi yang ada di Karawang. Hotel, restoran, pabrik, dan juga potensi sektor pasar modern lainnya. Sehingga besar harapan kami bahwa peran BUMDes ini menjadi peran yang memang sangat penting dan pionir sangat penting untuk pengembangan ekonomi yang ada di lapangan dan itu didukung secara ekonomi dan secara permodalan oleh pemerintah daerah Kabupaten Karawang. Terima kasih. Baik, terima kasih Paslon nomor urut 2. Langsung saja dilanjutkan untuk Paslon nomor urut 2 memberikan pertanyaan kepada Paslon nomor urut 3. Waktu Anda untuk bertanya 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Terima kasih atas kesempatannya, Kang Jimmy, Teh Yusni, sahabat kami semuanya. Kita tahu bahwa pandemi COVID ini terjadi yang namanya penurunan pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam 3 triwulan terakhir ini. Seperti tema hari ini terkait masalah era globalisasi pandemi COVID-19. Dan hari ini Indonesia sudah masuk dalam resesi. Artinya sangat banyak investor yang tidak bisa mengembangkan usahanya walaupun mereka memiliki uang. Nah, pertanyaannya adalah program mana yang saudara bisa jalankan di tengah pertumbuhan ekonomi yang hari ini minus di 3 triwulan terakhir ini. Karena kita mengetahui bahwa salah satu pusat industrialisasi terbesar adalah di Karawang. Dan saya mohon penjelasan dari Kang Jimmy atau Teh Yusni untuk menjelaskan bagaimana langkah konkret yang akan dilakukan untuk terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi yang akhirnya akan menjadi dampak bagi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Karawang. Terima kasih. Baik, terima kasih. Silakan Paslon 3 untuk menjawab. Waktu Anda 2 menit dimulai ketika Anda berbicara. Terima kasih atas pertanyaannya. Saya kira begini, sederhana saja. Seorang pemimpin itu kuncinya hanya 3. Yang pertama, pemimpin itu harus memiliki kemampuan untuk melakukan manajerial keuangan. Yang kedua, pemimpin itu harus memiliki kemampuan untuk melakukan manajerial pemerintahan. Yang ketiga, memiliki responsibility atau kepekaan hati. Apa sesungguhnya yang terjadi di masyarakat? Apa sesungguhnya yang dibutuhkan oleh rakyat? Mohon izin, ketika rakyat kita ini banyak yang cerai gara-gara terlilit Bang Emok.
rentenir, dan lain-lain. Kenapa kemudian uang negara harus dibuang untuk bangun kantor Pemda 2? Uang negara harus dibuang untuk bangun rumah dinas bupati. Setelah itu, rumah tersebut dijadikan galeri kebudayaan dan sampai sekarang juga terbengkalai. Artinya disinilah ada kemampuan dari seorang leader untuk melakukan manajerial keuangan berbasis kebutuhan rakyat. Di tengah pandemi seperti ini, tentunya ke depan, dana perimbangan kita, pusat provinsi, dana bagi hasil kita, KBDBH, kurang bayar dana bagi hasil. Yang ini jarang disinggung oleh kepala daerah manapun. Padahal itu ada KBDBH, ada kurang bayar dana bagi hasil. KBDBH migas, KBDBH cukai rokok, KBDBH yang lain-lainnya. Ketika kita mampu tembus pada Menteri Keuangan, nothing is impossible, nggak ada yang nggak mungkin. Ekonomi kita, APBD kita, pendapatan kita, retribusi kita, besok bisa kembali stabil. Insya Allah izin Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian, terima kasih. Baik, sudah cukup Paslon 3. Silakan Paslon 2 untuk menanggapi. Waktu Anda 1 menit, dimulai ketika Anda berbicara. Nanti jawab. Baik, mungkin tadi yang Kang Jimmy sampaikan, saya pikir hal yang saya sedikit ingin menyampaikan bahwasanya Kang Jimmy sendiri kan masih sebagai wakil waktu itu. Nah, mestinya kebijakan-kebijakan ini yang mungkin tidak pro mestinya disampaikan pada waktu itu. Nah, terus yang kedua, bagaimana yang namanya tempat rumah, saya bilang hari ini yang mungkin tadi Bapak sampaikan, di mana di situ sudah dibangun dulu rumahnya Bupati yang lama sehingga sekarang dibangun dijadikan tempat sanggar itu adalah salah satu di mana masyarakat Kabupaten Karawang pun harus Pak memiliki yaitu tempat-tempat yang namanya tempat-tempat terbuka. Di mana bahwasannya di Kabupaten Karawang ini harus ada juga yang namanya peran serta zona-zona di mana area-area publik yang harus diberikan terhadap masyarakat Kabupaten Karawang khususnya. Baik, waktu Anda habis. Terima kasih. Silakan Paslon 3 untuk menanggapi kembali. Waktu Anda 1 menit, dimulai ketika Anda berbicara. Oke, terima kasih Kang Haji Aep. Zaman sekarang jadi pemerintah itu enak sekali loh Kang. Kenapa demikian? Semua dana ini diberikan ke daerah. Ada dana desa. Desa 1 tahun bisa nyerap minimal 1 miliar rupiah. Ada alokasi dana